Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, adik-adik sekalian yang pada kesempatan ini lagi belajar di rumah, selamat bertemu kembali, berjumpa kembali dengan Pak Naryo. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Naryo akan membahas tentang sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru. Selamat menonton. Untuk menyingkat waktu, sambil Anda menyiapkan alat tulisnya, simak video ini sampai dengan selesai. Jadi untuk membantu Anda belajar dari rumah, kita mulai saja tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Bentuk umum sistem persamaan linier dengan 3 variabel yang biasa disingkat dengan SPL-TV. Bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umumnya adalah seperti ini, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan 3. Dengan catatan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, dan X, Y maupun Z semuanya adalah bilangan real atau elemen bilangan real. Dan A1, B1, C1 tidak ketiganya 0. Dan A2, B2, dan C2 juga demikian, tidak ketiganya 0. Dan A3, B3, dan C3 juga tidak ketiganya 0. Sistem persamaan linier dengan 3 variabel dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama diantara adalah dengan cara substitusi, kemudian berikutnya dengan cara eliminasi, dan berikutnya dengan cara metode gabungan antara substitusi dengan eliminasi. Nah, ketiga metode ini Anda sudah pernah pelajari, Anda sudah pernah belajar ini di bangku SMP dulu, ya. Nah, di tingkat SMA ini nanti sifatnya pendalaman, ya, lebih dalam lagi. Kenapa? Karena di sini sampai 3 variabel, tapi prinsipnya semuanya sama. Kemudian untuk di tingkat SMA nanti ditambah satu lagi, yaitu dengan menggunakan metode determinan. Nanti akan kita bahas, ya, agak dalam karena ini termasuk hal yang baru untuk Anda semuanya. Baik, ya, kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Di sini ada contoh soal sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Pertanyaannya, nilai X yang memenuhi sistem persamaan berikut adalah titik-titik. Jawabannya A, B, C, D, dan E, yaitu min 2, min 1, 2, 3, 4. Nah, nilai X yang memenuhi. Jadi ini yang ditanyakan hanya X-nya saja. Kita belum membahas bagaimana himpunan penyelesaian. Ya, kita cari satu saja. Kalau Anda bisa mencari X, maka diharapkan Anda bisa mencari Y dan Z-nya. Sehingga dengan demikian Anda juga sudah bisa menentukan himpunan penyelesaian. Ya. Baik, akan kita kerjakan dengan metode apa ini? Ya, kita akan kerjakan dengan metode eliminasi atau gabungan antara eliminasi dengan substitusi, kan? Sebelumnya kita identifikasi, kita beri nama. Untuk yang persamaan ini kita beri nama persamaan yang pertama. Ini persamaan pertama. Ini persamaan yang kedua, ya, kedua. Ini persamaan kedua. Dan ini adalah persamaan yang
3 ya. Dari persamaan 1 dan 2, dari persamaan 1 dan 2 yang mana itu? Ini 2x ditambah 3y min z sama dengan 2, kemudian x min 2y plus z sama dengan 3 ya. Dengan eliminasi, perhatikan ini koefisien untuk z sudah sama ya, besarnya hanya di sini tandanya min, di sini tandanya plus, sehingga akan lebih menguntungkan kalau kita menggunakan eliminasi dengan z atau variabel z yang kita eliminasi. Z dieliminasi ya. Sehingga biar habis z-nya, biar hilang, berarti kita jumlahkan ya. 2x ditambah 3x menjadi 3x ya. Kemudian 3y ditambah negatif 2y sama dengan plus y, kemudian z-nya 0 habis, ini sama dengan 5 ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Untuk berikutnya ini kita beri nama persamaan yang keempat. Berikutnya ya, dari persamaan 1 dan 3 atau dari 2 dan 3 sama saja nanti ini dari persamaan 1 dan 3 ya. Samanya kita tulis dulu, ini 2x ditambah 3y min z sama dengan 2, 3x ditambah y min 2z sama dengan 7. Perhatikan, ini belum sama koefisiennya ya kan, maka harus kita samakan dengan cara yang di atas. Ini persamaan 1 kita kalikan 2, yang untuk persamaan yang ketiga tetap ya, sehingga nanti akan diperoleh menjadi, kalikan 2 semuanya, 4x ditambah 6y dikurangi 2z sama dengan 4, kemudian 3x ini tetap berarti plus y dikurangi 2z sama dengan 7 ya. Kemudian karena pertama z kita eliminasi, maka pada langkah yang kedua ini juga sama, berarti z juga yang harus dieliminasi. Eliminasi ya, nanti diperoleh ini biar habis, berarti tanda sama, berarti harus dikurangkan, sehingga 4x dikurangi 3 menjadi x, ini 6y dikurangi y ya, 6y dikurangi y berarti sama dengan plus 5y, ini 0, ini sama dengan negatif 3 ya. Kita beri nama ini misalkan sama yang ke-5 ya. Dengan cara yang sama berikutnya, dari persamaan 4 dan 5 ini kita tulisin aja nih, dari persamaan yang keempat dan kelima ya, ini mana itu yang keempat? Ini 3x di keempat 3x, betul ya, 3x ditambah y sama dengan 5, kemudian x ditambah 5y sama dengan negatif 3. Ini biar sama, ini y nya ya. Ini juga y, kenapa? Karena yang ditanyakan adalah x. Nah, ini ya, berarti kita berharap x itu ketemu yang paling awal, sehingga kalau begitu y yang kita eliminasi, berarti sini y dieliminasi. Kalau begitu ini dikalikan 5, yang sedangkan yang bawah tetap ya kan, sehingga nanti akan diperoleh, kalikan 5 semuanya, 15x ditambah 5y sama dengan, kalikan 5 berarti 25 ya, ini kali 5, 15x ditambah 5y sama dengan 25, yang bawah berarti tetap, berarti x ditambah 5y sama dengan negatif 3. Nah, karena ini apa, tandanya sama, maka harus biar hilang berarti atau habis, berarti kita kurangkan. Ini sama dengan 14x sama dengan ini 0 ya, sama dengan 25 dikurangi negatif 3 itu berarti 28, sehingga x nya ya 28 dibagi 14, sehingga diperoleh x sama dengan berapa? 2 ya kan, x nya sama dengan 2. Nah, demikian tadi, sehingga kalau begitu udah ketemu yang dicari.
nilai X yang memenuhi sistem persamaan 2X ditambah 3Y dan seterusnya itu berarti ketemunya X sama dengan 2, ya kan? Jadi jawabannya yang C. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Ya, itu tadi kita selesaikan sistem persamaan ini dengan menggunakan eliminasi, ya, eliminasi. Ya, berikutnya kita akan bahas tentang metode determinan. Apa itu metode determinan? Perhatikan, dari bentuk umum SPLTV, sistem persamaan linear dengan 3 variabel yang tadi A1X dan seterusnya, ya, maka kita dapatkan D, ya, itu memudahkan, kita beri nama D, itu maksudnya determinan. Determinan dari apa? Determinan dari matriks koefisien. Determinan dari matriks koefisien. Ini matriknya ini. Apa koefisien ini? Perhatikan. Nah, ini ya. Matriks koefisien. Perhatikan, ini A1, A2, A3 ini adalah koefisien dari X ini, ya. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ini. Di sini diarahkan di sini, kemudian kanan kiri dikasih pagar seperti ini, namanya menjadi determinan. Jadi determinan dari matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, untuk menghitungnya ini dua kolom yang pertama, yaitu kolom ini. Yang pertama yaitu berisi A1, A2, A3. Ini kita tulis ulang di sini. Ini yang kolom yang jadi keempat, ya, di luar dari sini. Kemudian ini juga begitu, ya. Kolom yang kedua ini, perhatikan. Nah, ini kita tulis kembali di sini. Nah, itu ya. Langkah berikutnya apa? Kita lakukan perkalian. Ya, nanti seperti yang ada di sini diperagakan di sini, perhatikan. Nah, ini operasinya adalah A1 kali B2 kali C3. Itu A1 kali B2 kali C3 ditambah, ya, B1 kali C2 kali A3 ditambah C1 kali A2 kali B3. Kemudian dikurangi. Nah, itu dikurangi A3 kali B2 kali C1, kemudian dikurangi lagi dengan ini B3 kali C2 kali A1 dikurangi lagi dengan C3 kali A2 kali B1. Nah, itu adalah nilai dari determinan dari matriks tadi, koefisien. Nah, kalau dituliskan sama dengan seperti ini, perhatikan. Nah, ini perhatikan, ini A1 kali B2 kali C3 ditambah B1 kali C2 kali A1 ditambah, nah, ini ada yang keliru, ya. Ini mestinya B1 kali C2 kali A-nya 3. Ini ada yang keliru, kita betulkan sekalian, ini ada yang keliru. Ya, saya ulangi. Ini ditambah B1 kali C2 kali A3 ditambah C1 kali A2 kali B3 dikurangi. Nah, yang tanda merah ini untuk membedakan, yang merah ini mengurangi. Jadi A3 kali B2 kali C1 dikurangi. Kalau dikurangi di luar saya kurung, berarti ini jadi plus, ya. B3 kali C2 kali A1 dikurangi, sehingga ini plus, ya. C3 kali A2 kali B1. Nah, ini adalah nilai dari determinannya. Itu kita beri nama D. Ya, berikutnya kita mencari DX, ya. DX itu apa? Ini DX itu apa? DX itu adalah determinan dari matriks koefisien jika koefisien dari ini yang koefisien X yaitu A1, A2, A3 ini saya tunjukkan di sini yang kecil ini. Nah, ini A1, A2, A3 yaitu koefisien dari X diganti dengan D1, D2, D3. Nah, ini, ya. Ini sehingga ini dua kolom pertama ditulis ulang, berarti ya ini. Nah, ini ditulis ulang. Dengan cara yang sama, maka kita lakukan ini langkahnya sama seperti itu. Ini dikalikan D1 B2 C3 dikali ini, ya, ditambah itu maksudnya ditambah itu, terus dikurangi ini yang ke atas, saya beri dengan ini tinta merah putih ini, dikurangi lagi dengan B3 C2 D1 dikurangi lagi dengan itu, sehingga kalau dituliskan hasilnya adalah, nah, ini sama dengan D1 kali B2 kali C3 dan seterusnya seperti ini. Nah, itu adalah DX
Ya, itu adalah DX. Kemudian dengan cara yang sama kita cari DY. DY itu apa? Berarti ya koefisien dari Y diganti dengan konstanta, yaitu D1, D2, D3, sehingga diperoleh seperti ini. Dengan cara yang sama, sehingga ini, ya, kalau ditulis panjang seperti ini. Dengan juga DZ. DZ itu apa? Jadi determinan dari matriks koefisien jika koefisien dari Z yaitu C1, C2, dan C3 diganti dengan D1, D2, D3. Nah, semuanya seperti itu. Bisa terima ya? Nah, sekarang maka akan diperoleh nilai X. Nilai X itu apa? Nilai X itu sama dengan DX. DX yang ini. DX dibagi D. D-nya yang tadi sebelumnya itu. Itu adalah nilai X. Ya, nilai X. Kemudian Y diperoleh dari DY, nilai DY dibagi D, dan Z itu sama dengan DZ dibagi D. Z sama dengan DZ dibagi D. Bisa semua ya? Paham? Nah, kalau sudah, kita praktekkan, kita akan coba, kita manfaatkan untuk mengerjakan, ya, untuk mengerjakan latihan soal. Untuk mengerjakan latihan soal. Contoh, nilai Z yang memenuhi sistem persamaan X plus 2Y ditambah 8, ya, ditambah Z sama dengan 8, kemudian 2X min Y ditambah 3Z sama dengan 9, 5X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 1. Adalah titik-titik A, B, C, D, E. Jadi itu ada apa namanya? Nah, soalnya seperti itu. Bagaimana itu ya, nilai Z-nya, ya. Baik, kita lanjutkan. Maka langkah pertama langsung kita mencari D-nya dulu, ya. Kita cari D-nya. Kita cari D di mana? D di sini ya. Mudah-mudahan cukup tempatnya. D. Nah, sama dengan, perhatikan koefisiennya ini berapa, ini koefisiennya berarti ini yang nempel di sini adalah 1 ya. 1, 2, 5 gitu kan. Ini 1, 2, 5. Kemudian 2 min 1, ini min 1 kan, ini berarti min 1, di sini berarti 1. 2 min 1, 1. Ini berarti berapa? 1, 3, 2 ya kan. Ini berarti 1, 3 min 2. Kita lihat ya, barangkali keliru karena matematik itu membutuhkan ketelitian. Walaupun pinternya kayak apa, kalau tidak teliti nanti setelah dicek terakhir, wah ternyata keliru, salah. Ini 1, 2, 5, 2 min 1, 1, 1, 3 min 2. Ya, udah betul. Kemudian 2 kolom di depan kita tulis ulang. Di 1, 2, 5 dan 2 min 1, 1. 2 min 1, 1. Ya, kemudian ya. Bertadi ini kita kalikan sana. Nah, sana ya, prosesnya ke bawah. Nah, langsung aja kita tulis ini berapa nih? 1 kali min 1 kali min 2, min kali min plus, jadi sama dengan 2 ya, ini. Ya, ini kemudian berikutnya ditambah proses kedua. Nah, ini 2 kali 3 kali 5, 30 ya, 30. Ya. Kemudian berikutnya 1 kali 2 kali 1 sama dengan ini berarti 2 ditambah 2 ya. Ya, tambah 2. Kemudian dikurangi, saya kurung buka, 5 kali min 1 kali 5 berarti min 5 ditambah, perhatikan ini 1 kali 3 kali 1, 3. Kemudian ditambah, perhatikan, nah sana min 2 kali 2 kali 2 berarti min 8 ditambah min 8. Nah, seperti ini. Nah, sama dengan berapa? Ini adalah berapa? 34. 34 dikurangi ini dengan min 13. Min 13 ditambah 3 jadi min 10. Min 13 ditambah 3 jadi min 10 sama dengan 34
min kali min jadi plus 10 sama dengan 44. Ya. Ini 44. Apa itu? D, nilai D. Kalau D udah ketemu, sekarang kita mencari DZ, ya kan? DZ. Berarti sama tadi, cuman Z-nya, koefisien Z-nya nanti kita ganti dengan ini, D1, D2, 3 itu ya. Berarti sama dari depan itu 1, 2, 5, kemudian 2, min 1, 1, 1, 2, 5, 2, min 1, 1. Nah, bagian Z-nya diganti dengan 8, 9, 1. Hati-hati, 8, 9, 1, ya kan? Nah, ini kemudian 2 kolom per awal kita tulis ulang menjadi ini 1, 2, 5, 2, min 1, 1. Ya, baik, dengan cara yang sama. Nah, sekarang kita hitung atau kita nanti yang pertama ini. Nah, sarpusnya sana ya. 1 kali min 1 kali 1 sama dengan min 1, ya kan? Kali min 1. Kemudian berikutnya ya, 2 kali 9 kali 5. 2 kali 5 itu 10. 10 kali 9 berarti 90 ditambah 90. Kemudian ini. Nah, ini ya. 8 kali 2 16. Kali 1 berarti 16 tambah 16. Ya, ini. Dikurangi yang nyerongnya ke sana. Perhatikan. Nah, sana. 8 ini 5 kali 8 40 kali min 1 berarti min 40, ya kan? Ini min 40 ditambah, perhatikan sana, 1 kali 9 kali 1 berarti 9 ditambah 9 ditambah 1 kali 2 kali 2 berarti 4 ditambah 4. Nah, ya kan? Sama dengan berapa? Nah, kita lanjutkan, sama dengan berapa? Ini perhatikan, ini tambah ini itu 106 ditambah min 1 berarti 105 ya. 106 ditambah min 1 105. Kemudian ya ini ini 9 ditambah ini adalah 13. 13 ditambah negatif ini berarti ini dikurangi ini min 27, ya kan? Min 27. Nanti 105 ditambah 27 dari min kali min, ya kan? Sama dengan 132. Nah, ini apa? DZ. Z itu kan? Z itu sama dengan D. Z per D. Berarti sama dengan DZ-nya adalah 132, D-nya adalah 44. Ya, ini 132 dibagi 44 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 3. Betul ya? Sama dengan 3. Ya. Jadi kalau begitu mana jawabnya? Jadi jawab yang mana? Yang C, kan? Nah, ini jawabannya yang C. Nah, jadi nilai Z yang memenuhi sistem persamaan ini, persamaan ini tadi ini adalah sama dengan 3. Nah, diharapkan dengan demikian Anda semuanya kalau ditanya tentukan nilai Y, bisa. Y itu sama dengan DY per D. Tentukan himpunan penyelesaian, ya berarti Anda cari semuanya X, Y, dan Z-nya. Bagaimana? Bisa terima semuanya ya? Ya, baik, terima kasih. Ya, tetap semangat, dan tentunya saya memohon pada adik-adik semuanya yang sedang belajar di rumah, yang belum mendukung channel ini, mohon dukungannya untuk bisa di subscribe ya, biar video ini nanti bisa lebih berkembang, biar video ini nanti bisa lebih bermanfaat. Himpunan penyelesaian sistem persamaan. Nah, ini sistem persamaan X min Y min Z sama dengan 2, X plus Y min Z sama dengan 6, 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 10. Jika HP-nya himpunan penyelesaian adalah X, Y, Z, tentukan nilai dari 3X plus 2Y min 4Z. Nah, ada di semuanya, ini tipe soal yang bagus, yang biasa sering keluar dalam ujian, yang sering keluar dalam tes, jadi tingkatannya lebih berat. Jadi Anda belum cukup kalau hanya sekedar menemukan X, Y, Z-nya.
Anda belum cukup kalau hanya sekedar menemukan himpunan penyelesainya. Yang ditanyakan bukan X, Y, Z-nya tapi adalah nilai dari 3X ditambah 2Y min 4Z. Sehingga tipe-tipe soal seperti ini tidak bisa menggunakan metode-metode checkpoint, itu tinggal memasukkan nilai jawaban, itu tidak bisa. Memang Anda benar-benar harus mengerjakan dari awal dan sampai tuntasnya. Nah, di sini jawabannya diketahui, nilai A sama dengan 7, nilai B sama dengan 12, C-nya 15, D 17, dan E 21. Kita pakai cara apa? Terserah, Anda sudah punya 4 cara sekarang, dengan eliminasi, substitusi, dengan metode gabungan, atau dengan metode determinan. Tentunya kalau Anda sudah banyak latihan, nanti Anda akan tahu kira-kira lebih cepat pakai mana. Nah, tentunya nanti itu berangkat dari pengalaman, tidak bisa langsung mesti pakai ini, tidak bisa. Silahkan Anda banyak latihan dulu, nanti akan Anda temukan jawaban yang menurut Anda paling pas. Ya, kita akan kerjakan soal ini dengan menggunakan metode gabungan, yaitu antara eliminasi dengan substitusi, ya. Untuk itu perhatikan, ini kita beri nama dulu, ini persamaan 1, ya, ini persamaan 1. Dari persamaan 1 dan 2, perhatikan, ini kita singkat waktu, atau ini dari persamaan 1 dan 2, perhatikan. Mau X dulu, mau Y dulu, mau Z dulu, karena semuanya sama, ya. Jadi semuanya nanti sama, ya. Kita berangkat dari Z aja, kita eliminasi Z, dieliminasi Z, dieliminasi, sehingga diperoleh. Perhatikan semuanya, ini karena papan ini kecil, kita langsung aja perhatikan ini. Kalau ini saya, nah ini ya, ini Z-nya biar habis, berarti harus diapakan? Dari persamaan 1 dan 2, dari persamaan 1 dan 2, ya, Z dieliminasi. Nah, ini untuk menghemat tempat, ini langsung aja ini kita pakai dari sini, ya, ini persamanya. X ditambah Y, X dikurang Y dikurangi Z sama dengan 2, X plus Y min Z sama dengan 6. Z-nya dieliminasi biar Z-nya hilang, habis berarti harus dikurangkan. Ini menggunakan pengurang. Nah, sehingga diperoleh apa? X dikurang X 0, ya, X dikurang X 0. Kemudian ini min Y, ya, min Y dikurangi, ya, dikurangi Y, berarti min 2Y, langsung diperoleh min 2Y. Kemudian Z dikurangi Z 0, ini 2 sama dengan 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Sehingga kalau begitu Y-nya berapa? Y-nya negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 2. Nah, ini langsung ketemu 2 Y-nya. Ya, dengan demikian kita sudah menemukan ini 2. Berikutnya dari persamaan 1 dan 3. Ya, dari persamaan 1 dan 3, karena langkah pertama tadi kita telah melakukan Z kita eliminasi, ya berarti langkah kedua ya Z dieliminasi kembali, Z dieliminasi, ya. Z dieliminasi. Perhatikan awalnya ini X dikurangi Y min Z sama dengan 2, kemudian 2X, ya, ditambah 3Y plus 2Z sama dengan 10. Coba dicek barangkali ada yang keliru. X min Y min Z sama dengan 2, 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 10. Nah, ini biar Z-nya habis, maka yang di atas kita kalikan 2, yang di bawah tetap, ya. Sehingga nanti akan diperoleh, kalikan 2 semuanya menjadi 2X dikurangi 2Y dikurangi 2Z sama dengan 4, ya, kalikan 2 semuanya, sudah. Ini tetap 2X ditambah 3Y plus 2Z sama dengan 10. Nah, biar Z-nya habis atau hilang atau dieliminasi, maka ini harus dijumlahkan hingga menjadi 4X, ya. Ini menjadi plus Y, ini habis sama dengan 14. Ya, ini kita beri nama berikutnya. Kalau yang tadi Y sama dengan 2, kita beri nama persamaan yang keempat. Ini kita beri nama persamaan yang ke-5, ya kan? Berikutnya dari persamaan 4 dan 5. Dari persamaan yang ke-4,
dan ke-5. Ya, dari 4 dan ke-5 ini Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, ini sama. Ini disubstitusikan ke persamaan 5. Kan nanti menjadi, perhatikan, menjadi 4 kali X, 4X ditambah Y, Y-nya berarti 2 sama dengan 14. Ya kan? Nah ini. Jadi 4X ditambah Y, Y-nya ganti 2 sama dengan 14. Sehingga 4X sama dengan 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Sehingga X-nya sama dengan 12 per 4. Berarti X sama dengan 3. Ini sudah mulai mipil ketemu. X-nya sama dengan 3. Y-nya sudah sama dengan 2. Ya kan? Nah, X sama dengan 3. Berikutnya ya. Kemudian Y sama dengan 2. Disubstitusikan ke persamaan, terserah mau 1, 2 atau 3 boleh ya. Yang paling gampang, yang paling mudah kita ambil misalkan persamaan 1 ya kan? Sehingga nanti persamaan satunya apa? X min Y min Z sama dengan 2. X min Y min Z sama dengan 2. X nya diganti dengan 3, kemudian Y-nya diganti dengan 2, dikurangi Z sama dengan 2. 3 dikurangi 2 adalah 1, min Z sama dengan 2, sehingga min Z sama dengan 1. Ya, ini pindah sana ya. Jadi mengurangi, sehingga Z-nya sama dengan min 1. Nah, sudah ketemu semuanya. Ya, sudah ketemu semua. X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan min 1. Kalau yang ditanyakan himpunan penyelesaian, tentunya himpunan penyelesaiannya adalah 3,2, negatif 1. Maka, ini satu sini ya, maka nilai 3X ditambah 2Y min 4Z sama dengan, nah, sama dengan berapa? Sama dengan 3 kali 2, 3 kali X-nya 3 ya, 3 kali 3, 3 kali 3 ditambah 2 kali Y-nya 2 dikurangi 4 kali min 1 ya kan? Sama dengan ini 3 kali 3 itu 9 ditambah 4 min kali min plus ditambah 4 sama dengan berapa? 17 ya, 17. Jadi nilai dari 3X plus 2Y min 4Z ini sama dengan 17 ya kan? Sama dengan 17 ini ya, sama dengan 17 ya kan? Sama dengan 17. Kalau begitu jawabannya berarti yang D ini kan ya, berarti jawabannya yang D. Bagaimana adik-adik semuanya? Paham ya? Bisa terima penjelasan dari Pak Naryo? Ya, saya kira begitu adik-adik semuanya untuk pembahasan kali ini tentang sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Naryo sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu adik-adik semuanya untuk belajar dari rumah ya, karena situasi dan keadaan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan pada video ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya lagi saya berharap pada adik semua yang belum subscribe, tolong didukung video ini dengan cara subscribe, kemudian like, komen, dan share pada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan video ini bisa lebih bermanfaat. Akhirnya saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.